Jadi gimana, udah pada nonton Project Sekai? Gue udah nonton. Filmnya overall bagus sih. Kalau apalagi mungkin kalau misalnya kalian fans dari Vocaloid, harusnya referensinya banyak berhubung gue tidak terlalu ngikutin Vocaloid. Jadi gue nggak tahu apakah referensinya masuk di gue atau enggak. Secara garis besar bagus ya, walaupun gue ratingnya 7,5 sih. Nggak, gue kasih 8 soalnya gue bukan fans Project Sekai. Sebenarnya sih gue yang paling kecewa gara-gara studionya PA Works sih. PA Works gue nggak terlalu apa ya namanya, nggak terlalu ngarepin banget lah. Bang, itu movie Project Sekai story-nya udah sampai mana? Oh, Leonid belum join agensi. Kayaknya ini baru yang awal-awal nggak sih? Jujur gue nggak terlalu ngikutin, bukan nggak terlalu ngikutin ya, gue memang tidak ngikutin story Project Sekai cuy. Nggak tahu ini story-nya ngambil dari mana ya, tapi kayaknya kayak baru perkenalan aja, soalnya tuh di movie-nya baru dia itu dikenalin lagi apa namanya Sekai itu ya kan. Kalau misalnya di gamenya kan, kalau Sekai itu kan tergantung unitnya, apa sih, tergantung preferensi diri sendiri ya. Ya sebenarnya sih gue nggak expect banyak sih, soalnya studionya PA Works guys. Studio PA Works akhir-akhir ini tuh animenya nggak ada yang bagus-bagus banget. Movie-nya juga yang kemarin, yang komanda ini nggak bagus juga, ratingnya 6. Paling PA Works yang bagus tuh Skip to Lover sama Body Daddies doang ya. Apalagi artnya, menurut gua artnya sih ya namanya juga tidak ada referensi ya. Cuma kan kalau kita referensi art atau mungkin di gamenya Project Sekai, kayaknya artnya lebih bagus di ilustrasi sama Project Sekai-nya. Yang di anime kayaknya desain karakternya nggak terlalu bagus-bagus banget lah. Kenapa ya bang Project Sekai jarang bikin anime atau movie, nggak kayak Bang Dream, Love Live, D4DJ? Menurut gue satu, karena Miku itu adalah software. Software udah gitu aja kan, dia bukan franchise. Siapa itu yang ide jadi franchise? Ini kan Project Sekai itu, game Project Sekai aja ngide anjing mereka. Sejak awal Miku itu bukan kayak Love Live, bukan kayak Bang Dream. Mereka kan software namanya Vocaloid. Nah, salah satu voice banknya, salah satu sampel suaranya itu dinamain Miku. Jadi Miku itu ya sebenarnya sampel suara aja, bukan karakter. Dan berhubung ini Jepang ya, pasti kalau Jepang tuh hampir semua iklan atau mungkin produk pasti ada ilustrasi animenya. Soalnya dari awal kan mereka tidak dirancang untuk jadi anime. Mereka kan cuma, kan kalau nggak salah tuh asal mula Miku ada karakternya itu gara-gara si penciptanya atau mungkin si siapa lah itu Yamaha ngide anjing ya kan, mau bikin maskot. Sama ini ya, di Hatsune Miku ada afterlife-nya anjing, kayak di gamenya. Di gamenya kan juga ada afterlife-nya tuh. Afterlife-nya sangat mengecewakan, cuma satu lagu. Gue kira bakal apa gitu panjang anjing, cuma satu lagu. Ya udah sih. Padahal sudah ada warningnya, wah kalau kalian membawa light stick boleh kalian pakai dan lain-lainnya. Anjing, nggak cuma satu lagu. Lagunya yang gue kurang tahu lagi. Ya gitulah. Menurut lo bisa nggak bang udah itu di posisi dibikin series movie sendiri, para follower jadi NPC aja? Bisa kalau ada yang mau milking. Lagian juga kan dari awal Project Sekai kan bukan apa ya, Vocaloid itu kan bukan franchise anjing, software software. Lagu-lagunya juga bukan lagu dari franchise-nya gitu. Lagunya itu dari komposer random. Deko kan bukan bagian dari Vocaloid. Deko itu kan cuma komposer ya kayak orang biasa. Kayak apa ya, kalau di Indonesia Eka Gustiwana tuh. Eka Gustiwana kan komposer tuh. Ya Deko dan kawan-kawan ya seperti komposer-komposer lainnya. Cuma mereka pakai apa? Pakai sampel suaranya Miku untuk membuat lagu. Makanya kenapa mungkin tidak ada animenya, kenapa tidak ada ininya ya, karena ya bukan dari franchise, ini kan software anjir. Makanya luar biasa nih tiba-tiba bisa jadi banyak anime ya sih. Mereka mau buat per unit sendiri atau enggak ya. Sekali lagi kan ini tujuannya bukan kayak Love Live mah dari awal sudah jelas mereka mau milking ya kan, milking jadi anime, mau jadi fokus grup bandnya lah. Masalah itu lagu-lagu yang Vocaloid nih kan dibikin sama komposernya banyak, komposer random. Lu mau ini royalti satu-satu kan nggak mungkin juga. Kalau Vocaloid gitu masuk anime nanti yang ngisi suaranya orang biasa atau yang ya dari software lah. Dari software juga ngambil sampelnya dari mana? Dari orang biasa.
Yang jelas kalau misalnya kalian nih contoh Vocaloid nih kalau mau Eka Gustiwana. Nih, sebenarnya kan konsep Vocaloid tuh kayak gini nih. Nah, konsep Vocaloid kan kayak gini anjing, ngekompos suara. Nah, ini sampel suaranya dari mana? Dari Jokowi nih sampel suara. Takdu. Konsep Vocaloid kan kayak gini sebenarnya, ngedit suara. Sampel suaranya dari mana? Ya dari pengisi suaranya Hatsune Miku. Pengisi suaranya Hatsune Miku siapa? Nah ini, dari ini kan sampel suaranya nih. Kan konsepnya sama kayak ini nih. Ini kan Vocaloid versi Indonesia nih. Tuh ya kan. Ini Vocaloid Indonesia ini. Jangan salah. Secara konsep harusnya masuk ini. Masuk apa namanya? Masuk ini konsep Vocaloid. Harusnya ya. Nih lihat, ini konsep Vocaloid nih. Vocaloid tuh karakter dari perangkat lunak. Nah, perangkat lunak. Softwarenya namanya apa? Vocaloid. Vocaloid itu software. Terus Hatsune Miku itu apa? Hatsune Miku itu voice bank. Jenis nama voice bank yang ada di softwarenya ini Vocaloid. Kalau lu nggak tahu, Bang Dream juga ada Vocaloidnya. Bang Dream official. Nah, kalau nggak salah tuh ada dia kemarin. Nah ini kan punyanya Bang Dream nih. Apa ya? Softwarenya Bang Dream. Nih software Vocaloid tuh ya aslinya kayak gini. Sampel suara. Nah ini salah satu jenis Vocaloid ya. Vocaloid sih gara-gara gue nggak tahu ya disebutnya apa ya. Cuma kan orang-orang udah tahu Vocaloid. Padahal Vocaloid itu apa? Vocaloid itu adalah softwarenya ya kayak gini. Terus Hatsune Miku apa? Ya Hatsune Miku ya ini voice bank ya kayak ini. Kalau di Bang Dream contoh gampangnya sampel suara Bang Dream. Jadi lu kalau udah beli lisensinya mungkin bisa bikin suara inilah, suara lagu Bang Dream sendiri. Kurang tahu juga, cuma ya konsep vokalnya nih kayak gini. Ini kan dari sampel suara nih lagunya. Nah kalau misalnya kalian tahu, ini dari Eka Gustiwana. Ini ada salah satu komposer Indonesia yang lumayan cukup terkenal ya kan. Nah ini dia pernah bikin modelan kayak gitu juga, tapi versi ini versi debat capres alama. Nah ini kayak gini lah. Ini Vocaloid nih termasuk sampel suaranya dari mana? Ya dari pejabat aja. Mantap. Ini Vocaloid versi lokal. Jangan salah, secara konsep mirip harusnya. Jadi ya kalau misalnya kalian tidak tahu Vocaloid itu apa, ya Vocaloid kayak gitu. Makanya mungkin kenapa tidak ada anime, kenapa tidak anime? Ya karena sejak awal memang tidak didesain untuk jadi anime. Ini BTW siapa aja yang cosplay jadi ini, jadi Hatsune Miku? The fuck, ini siapa yang cosplay? Luar biasa, cosplaynya itu bener-bener pakai satu badan full. Ini gila pak, panas pak pakai ginian, sumpah. Ya tapi kalau misalnya gue first impression gue sih bagus ya untuk movie ini, tidak mengecewakan lah. Setidaknya bagi fans Project Sekai ya, bukan fans Miku aja. Karena ini referensinya banyak. Cuma yang paling gue sebel tuh tadi tuh sebelah gua kan ada orang pacaran, ceweknya yeping mulu anjing. Bayangkan nih sebelah gua ya, ceweknya yeping selama cerita itu yang itu ini ada si itu ih ganteng banget, ih cantik banget, ih lucu banget, anjing lah si pengen nonton. Ya sebenarnya sih mungkin gue juga kadang kayak gitu ya, cuma tolonglah jangan satu film tayang lu yeping anjing, gue juga pengen nonton, mohon maaf nih. Jadi ya udahlah, yang jelas dia kalau nggak salah tuh ya bagus sih, exciting ya, cuma tolonglah di tempat umum. Masalahnya selain yeping pak, pas lagu dia tuh kayak gini. What the fuck, kursinya sampai goyang pak, kursinya gua lagi duduk kayak gini ikut goyang juga anjing. The fuck, mohon maaf bukan guanya apa ya, mohon maaf, tempat umum pak, tempat umum, nggak tahu ya nih
fans Project Sekai pada waras. Shit man, gue jujur gak nyaman banget ya pas nonton tuh. Buat gue sih movie 10/10, mungkin karena gue fans Project Sekai gas keras ya. Ya bagus, kalau buat Project Sekai jujur bagus aja. Kalau gue fansnya Project Sekai gue kasih rating 8, cuma berhubung gue bukan fans Project Sekai ya gue rating 7,5 lah. Karena sisanya kayaknya lebih ke referensi sih. Tapi jujur yang paling gue tidak suka experience nonton untuk movie ini ya satu, samping gue ngomong terus pak sepanjang film. Ih ini karakter ini, ih itu karakter itu, ih nanti karakternya ini loh, ih itu kan bapaknya yang kaya itu ya, ini Emu tuh yang punya ini loh, yang punya taman bermain loh, anjing. Kayak shit man. Ya gue jadi tahu sedikit sih, cuma tolonglah jangan satu cerita lu ceritain semua, kurang ajar. Iya sih biar pacarnya tahu, BTW pacarnya gue yakin tuh normis anjing, terpaksa ikut ya kan, nemenin. Jujur pacarnya itu kayak nggak tahu apa-apa, kayak bahkan kayaknya dia nggak nonton anime deh. Mohon maaf ya kan, dia pun kayaknya cuma nonton AOT AOT KN ya deh, nggak nonton yang lain-lain. Soalnya gue kayak ini kayaknya kalau misalnya lu udah sering nonton anime, kayaknya apalagi yang anime yang model band girl idol kayak gini, atau mungkin yang musik kayak gini, kayaknya nggak bakalan nanya segitunya deh. Mohon maaf nih ya kan, sudah yang satunya yapping mulu, yang satunya kayak orang normis baru masuk kultur idol, the fuck. Kan jadinya gue bisa diem gak sih anjing, gue pingin negur, cuma mereka lagi pacaran, males gue negurnya. Aduh, fans anime mana ada yang waras? Gue waras ya kan, waras. Waktu nonton rame banget bang, pas gue nonton agak sepi sih, mungkin karena baru dibuka jamnya. Rame sih di sini rame. BTW ini fansnya Project Sekai rata-rata cewek kah? Karena gue pas nonton tuh cewek semua anjing ya kan, hampir setengahnya cewek, yang cowoknya kayak bisa dihitung jari lah. Rata-rata cewek, sudah cewek, nggak tahu ya ceweknya ini bisa dibilang bocil lah. Bocil SMA, bocil SMP, bukan SMP sih, SMA sih. Maksud gue kayak masih muda-muda banget anjing. Jadi ya mungkin mereka SMA, ya pantes lah komenan fans Project Sekai kayak terlalu cewek banget. Jujur ya, gue pas kalau misalnya gue baca kayak komen-komen dari fandomnya Project Sekai itu kayak cewek banget ketikannya. Nih, yang gue temuin ya, yang fandomnya banyakan cewek, Aikatsu tuh pertama, karena gue pas itu pernah bikin konten bahas Aikatsu tipis-tipis, yang komen kayaknya cewek semua. Terus ini sekarang Project Sekai gue bertahu, gue pas awal baca komen tuh kayak ini kayak komentan cewek semua nggak sih. Terus pas nonton bioskop lah, iya anjing cewek semua yang nonton, bayangkan. Jadi gue bisa generalisir kalau misalnya fans Project Sekai itu rata-rata cewek daripada cowok. Jujur aja, gue pas nonton cewek semua, gila lu. Campuran bang, soalnya di gamenya ada karakter cewek cowok. Tapi kalau misalnya masalahnya ceweknya itu bukan ke cowoknya anjing, dia sukanya sama ceweknya, karena ceweknya nggak tahu imut kali. Ini sih dia suka karakter apa gitu. Tak pas Morjam kalau nggak salah, pas Morjam kan nggak ada cewek, nggak ada cowok anjing. Nah, Project Sekai. Morjam kok dia nih, si karakter ini nih, yang cewek ini siapa nih namanya, yang biru. Foto-foto itu ada karakter ini, cepet foto anjing deh. Samping gua, siapa sih namanya? Nah ini nih, Haruka nih. Dari tadi dia ini pas ada, iya Daruka. Jadi gua nggak percaya kalau dia suka cowok. Maksudnya di Project Sekai ya, soalnya yang lain tuh kayak dia paling favorit karakter ini anjing. Dari tadi foto anjing, nyuruh pacarnya foto. Masih sebel nih gua sama tuh orang ya kan. Mohon maaf, yang cowoknya ini tidak tahu kultur, ceweknya yapping mulu, the fuck. Kayaknya si ceweknya mau ngeracunin cowoknya ya kan, cowoknya buat Project Sekai. Movie Bang Team atau Love Live pernah nonton nggak bang? Di situ banyak cowok atau cewek fansnya lah. Emang masuk
di Indonesia yang Love Live nggak masuk di CGV gua, nggak tahu. Bang Dream juga emang ada movie-nya yang masuk Indonesia, gua kurang tahu sih. Cuma yang fandom yang gua tahu banyakan cewek Aikatsu sama ini Project Sekai. Nggak tahu sih yang lain ya. Cuma tadi sih yang sebelah gua tuh track mulu ya kan. Ada Haruka foto Haruka. Premisnya bagus sih. Maksudnya kan si Miku ini. Jadi kita punya perspektif. Kalau misalnya movie ini ingin bilang kalau tidak ada Miku, lah ya kayak premis anime idol sih, menjual harapan ya. Kalau misalnya tidak ada Miku, semua orang hancur. Udah gitu aja anjir. Diulang-ulang terus tuh untuk si narasi yang kalau tidak ada Miku, dunia akan hancur. Anjay. Spoiler dikit bang tentang movie-nya Hatsune Miku. Inti cerita movie Hatsune Miku itu satu. Si Miku tuh tidak bisa menyampaikan suaranya, nyanyiannya ke orang-orang yang lagi depresi. Jadi inti cerita ini adalah orang depresi terus sembuh gara-gara Miku. Ya ini mungkin pasti kan lu pernah gitu di internet, akhirnya aku bisa bangkit lagi karena aku berhasil menemukan idola aku. Idolanya serahlah siapa, Miku ke, Bang Dream ke, Love Live ke. Berkat Miku aku sekarang sudah bisa bisa bangkit lagi. Kan biasanya kan kalau di internet kan kayak gitu tuh komentarnya. Nah, cerita Hatsune Miku yang movie ya kayak gitu. Cuma dengan bumbu-bumbu Easter egg yang hanya diketahui oleh fans Hatsune Miku. Inti ceritanya sih cuma gitu doang ya.